Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Alta Putra Wijaya dengan NPM 2203 2010014 dari kelompok 52 praktikan laboratorium SIM. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas ketiga, yaitu untuk menjelaskan setiap program PHP yang saya buat dan disambungkan ke hosting. Di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan yaitu program web atau codingan web, di mana dalam satu folder codingan web ini akan diisi dengan beberapa file. Yang pasti ada itu adalah folder aset, di mana di dalam folder aset ini terdapat image atau foto-foto yang akan digunakan pada halaman web kalian. Itu disimpan di folder aset. Jadi nanti buat foto-fotonya masuk di folder aset. Terus ada yang pertama, ada pasti config. Config ini digunakan untuk menyambungkan codingan PHP ini ke dalam database-nya. Kalau untuk disambungkan ke hosting, nanti untuk hostname dan username, password, dan DB name ini bakal diubah dari akun hosting kalian. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Ini kan kita pakai program PHP, di mana program PHP itu diawali dengan buka kurung tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tutup tanda tanya tutup kurung. Oke, untuk config ini sudah selesai ya. Terus lanjut ke sini, ada checkout. Mungkin sebelumnya mohon maaf, di sini agak ramai. Oke, di sini ada checkout, di mana di checkout ini diawali dengan PHP, yaitu include config, di mana include config ini digunakan untuk menyambungkan config ke dalam codingan di file checkout ini. Terus dilanjut dengan if insert. Nah, di sini untuk codingan ini digunakan untuk memasukkan data. Jadi data yang kalian masukkan di dalam web nantinya akan tersambung ke database yang sudah kalian buat. Di sini ada tanggal beli. Untuk tanggal belinya diisi YMD ini, dan di ini akan terisi otomatis dengan data yang akan kalian masukkan. Terus di sini ada nama pembeli. Nah, untuk nama pembeli ini kita pakai underscore buat spasinya, dan itu buat nama pembeli ini juga kalian sesuaiin untuk database yang kalian udah buat di XM. Nah, itu database-nya nggak buatkan dengan nama seperti ini, nama pembeli. Terus di sini ada email underscore pembeli, nomor underscore pembeli, alamat ini, dan sampai status. Di sini kalian itu sesuaiin dari data yang kalian buat di database atau tabel. Terus untuk ini di bawahnya ada image name dan image size. Nah, ini tuh digunakan untuk
mengatur dari sebuah gambar yang kalian inputkan untuk ukuran dan lain-lain. Nah, untuk yang ini, yang if ini digunakan untuk memasukkan file gambar kalian ke dalam folder aset. Nah, untuk yang di bawahnya insert dan MySQL query ini digunakan untuk memasukkan data yang kalian masukkan pada ini ke dalam database dengan memanggil seperti ini. Dan ini dimasukkan lebih ke tabel customer-nya. Di sini tabel customer ini itu salah satu tabel yang sudah dibuat di database. Karena ada beberapa tabel. Dan isinya juga sama dari yang di atas. Ini untuk HTML-nya, di mana HTML ini sendiri digunakan untuk membuat badan dari atau konsep model dari dari website kalian. Di dalamnya masih ada beberapa isi seperti sini. Kita langsung ke ada input database. Nah, di sini ini adalah tabel untuk menginputkan database. Nanti bakal keluar kayak form pengisian. Ada nama pembeli yang tadi. Nah, ini untuk pengisian ini akan masuk ke sini. Dimana nanti nama underscore pembeli yang dimasukkan akan berubah menjadi nama underscore pembeli yang ini. Dan akan diterjemahkan di sini. Ini untuk input database-nya, kalian mungkin sama. Mungkin di sini ada konfig pemesanan. Ini ada codingan untuk konfirmasi pemesanannya. Jadi codingan yang sudah ditampilkan codingan yang sudah diisi atau form yang tadi sudah diisi itu nanti bakal ditampilkan lagi untuk konfirmasi pemesanan. Di bawahnya ada untuk biaya. Nah, untuk biaya ini ada harga produk, metode. Ini juga untuk harga produknya itu didapat dari list produk. Nanti ada di list produk. Jadi kita sebagai admin itu akan mengasih harga produk yang tetap dan juga metode pembelian. Nah, ini untuk buat routingan ini itu adalah penjumlahan metode pembelian dengan harga produk. Jadi di mana metode pembelian itu seperti ongkir, ada biayanya. Jadi ditambahkan dengan harga produk. Dan untuk pembayarannya untuk kode pembayarannya kita pakai seperti ini. Nah, bukti pembayarannya ini input, pakai input untuk digunakan agar bisa customer itu agar bisa untuk menginput foto atau gambar di transfer biaya tadi dan akan dimasukkan ke aset. Ini untuk tombol kembalinya
Di sini kita pakai button dan dialihkan ke indeks dan selesai. Di sini ada script buat apa namanya codingan Flowpage yang udah saya ambil dari website Flowpage. Lanjut ke dashboard. Dashboard kurang lebihnya sama. Awalan pasti ada PHP, require config, di mana require config ini juga untuk menghubungkan ke file config dengan dashboard. Di bawahnya juga sama. Nah, di sini ada kepala dari HTML-nya. Terus di bawah kepalanya langsung kita kasih setbar. Nah, ini untuk codingan dari memanggil setbar. Di mana setbar sendiri udah ada filenya tersendiri. Ini. Nah, kita tinggal panggil dengan codingan PHP include setbar. Seperti ini. Terus di bawah ini ada tabel. Oh, ini untuk itu apa? Tampilan dashboardnya sendiri. Jadi kalian kalau memang tidak mau pakai seperti ini atau dashboardnya itu masih polosan, ini tinggal dihilangin. Kita tinggal pakai setbar aja. Terus kita lanjut ke data bahan. Mana data bahan ini masih sama, awalan pasti dengan PHP karena kita juga ketik bahasa pemrograman PHP dan require config PHP untuk menyambungkan config PHP dengan data bahan. Terus ini ada juga kepala dari HTML-nya. Dan untuk setbar sama seperti tadi, yaitu dipanggil dengan PHP include setbar PHP. Nah, di bawahnya ini baru ada tabel, di mana kan ada di data bahan itu ada tabel sendiri untuk list data bahannya. Nah, untuk tabelnya itu codingannya seperti ini dengan memunculkan tanggal, nama, ID, jumlah masuk, jumlah keluar, dan total stok. Ini untuk tabel apa ya namanya? Kepala tabelnya. Terus di bawahnya ini kita pakai PHP lagi untuk memasukkan isi dari tabel tersebut. Nah, di sini ada seperti tadi yang di atas, seperti kepala tabelnya, yaitu untuk tanggal, nama persediaan, ID persediaan, jumlah masuk, jumlah keluar, dan jumlah masuk. Nah, untuk jumlah masuk dan jumlah masuk ini kan digunakan karena yang atas ini itu jumlah masuknya dan total stok. Mana jumlah masuk dan total stok ini itu sama. Selanjut jadi di sini untuk kan data bahan yang ingin dimasukkan. Terus untuk tombol tambah kan setelah menginputkan pasti ada tombol tambahnya, di mana tombol tambah ini digunakan untuk memasukkan dari input tadi ke database. Di mana ini pakai class ini untuk apa? Tampilan tombol tambahnya, dan harf ini buat disambungkan atau dimasukkan ke tambah bahan. Jadi untuk hasil dari tambah data bahan ini bakal masuk ke tambah data bahan.
Ini ada data hasil lanjutnya. Data hasil juga sama. Di sini PHP require config PHP masih sama untuk menyambungkan. Terus ini ada kepala HTML. Di sini juga untuk memanggil sidebar. Nah, di sini untuk kepala tabel yang seperti di data bahan tadi juga ada. Cuma bedanya di sini ada hasil produksi dan isinya pun hampir sama. Nah, dimasukkannya juga hampir sama. Di sini untuk menginputkan, bukan menginputkan sih, memanggil, mohon maaf. Jadi nanti ada yang namanya tambah bahan, tambah produksi, dan tambah produk. Itu baru untuk mengisi atau menginputkan. Nah, untuk ini untuk memanggil dari input yang tadi diisi di tambah bahan, tambah produksi, dan tambah produk. Nah, di sini ada untuk mengubah kondisi tombol apakah sudah ditampilkan di data produk apa belum. Seperti ini, yaitu SQL select ID produk dan form tabel produk. Di sini untuk ngecek dari tabel produknya udah terisi atau belum. Nah, ini kondisi jika belum ada data produk. Maksudnya data di data produk. Itu pakai if, di mana jika sini panggil pakai tambah underscore produk PHP, mana hasilnya ada ID persediaan. Di sini untuk tampilannya. Nah, ini kondisi lain jika memanggil semua data dicocokkan. Jika semua ditampilkan di data produk, maka tombol berwarna merah. Jadi misal nanti kan ada tombol jual, itu jika udah ditampilkan ke data produk, maka tampilannya berwarna merah. Nah, jika belum, maka berwarna hijau. Dimana ini untuk codingan kondisi yang jika belum. Terus di sini ada hapus. Dihapus juga pakai aharf. Dimana aharf ini disambungkan ke hapus PHP dan disambungkan ke ID persediaan. Nah, jika tombol hapus ini dihapus, maka di codingan file penghapus ini akan memerintahkan untuk di database-nya juga menghapus di ID persediaan. Data yang terinput di ID persediaan. Nah, di sini juga sama, ada tombol tambah. Nah, untuk tombol tambah ini digunakan untuk menyambungkan ke tambah produksi yang tadi di bawah. Terusnya ada data pemesanan. Data pemesanan sendiri ini agak berbeda. Untuk awalnya masih sama. Nah, data pemesanan sendiri di sini ada coding if, yaitu kondisi. Ini untuk codingan untuk kondisi jika belum login akan kembali ke logout atau otomatis kembali ke halaman home. Terus di sini juga ada codingan untuk mengakses tabel customer, di mana codingan ini digunakan untuk memanggil isi atau data yang ada di tabel customer. Di sini ada kondisi jika di dalam tabel customer ada data konfirmasi, ID beli, dan ubah status.
Di sini bawahnya ada tab apa? Kepala dari codingan HTML. Nah, di sini juga kita pakai script. HTTP ini digunakan karena kita mengambil apa ya, tampilan HTML-nya itu dari Tailwind. Ini juga sama, ada untuk memunculkan sidebar. Ini tempat pemesanan. Di sini ada apa? Codingan digunakan untuk kepala tabel. Terus di bawahnya baru ada PHP, SQL sama dengan ini select from tabel customer. Nah, ini digunakan untuk memanggil data yang ada di tabel customer. Nah, ini untuk menampilkan apa codingan selanjutnya untuk menampilkan customer yang belum bayar. Mana ada kondisi data customer di status sama dengan belum bayar. Untuk yang di bawahnya ini itu untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan dari checkout. Jadi data yang masukkan dari checkout tadi akan masuk ke data pemesanan. Kalau ada data pesanan. Nah, sini itu digunakan untuk menampilkan di data pemesanan. Terus yang bawahnya hati yang terpernah untuk input dari apa ya, untuk ubah status dan juga konfirmasi. Bawah lagi ada push yang sama seperti tadi. Dilanjut ke data produksi. Data produksinya sama. Awalan masih pakai PHP, require config PHP digunakan untuk menyambungkan ke config PHP. Juga ada kepala dari HTML atau codingan HTML. Ini juga untuk memunculkan sidebar masih sama. Nah, di sini untuk codingan HTML ini itu digunakan untuk seperti tadi, yaitu kepala tabel. Nah, untuk kepala tabel sendiri itu diurutkan juga dari di sini kan ada apa ya, codingan memanggil data dari data yang sudah dimasukkan ke database atau data input lah. Itu disamain biar kepala tabel itu yang bawahnya isinya sudah sesuai dengan kepala tabel. Ini codingannya masih sama, kalian sesuaiin. Ini kan aku udah sesuaiin, dimana tanggal juga tanggal, ID produk, nama produk, harga produk, stok produk. Nah, stok produk sendiri ini pakai stok produk yang dimasukkan tadi pas awal kalian membuat produk. Kan misalnya ada masukkan 10 produk, nah itu stok produk. Dan ini dikurangi produk terjual. Misal ada orang yang membeli lewat checkout satu, maka produk terjual satu, mana 10 tadi dikurangi satu akan menghasilkan 9. Untuk produk terjual tadi yang satu, terus deskripsi produk itu dimasukkan foto produk. Nah, untuk bertambah juga masih sama kayak tadi tampilan. Ini untuk kalau fungsinya untuk memindahkan dari codingan tadi ke tambah produk.
Lanjut ke data produksi. Di data produksi masih sama PHP. Terus ini untuk menyambungkan config. Ini kepala HTML. Di sini untuk manggil sidebar. Jangan lupa scriptnya juga, karena kita juga menggunakan Tailwind atau framework. Terus di sini juga ada codingan HTML untuk kepala tabel. Di sini ada codingan PHP. Ini codingan PHP untuk memunculkan di tabel yang ini. Kita menunjukkannya itu dengan isi yang sudah ada di database. Terus ini untuk button ini itu digunakan, ini untuk tombol tambah. Jadi button ini untuk tombol tambah menghubungkan ke tambah produksi nanti. Nah di sini ada file hapus. Nah di file hapus ini itu digunakan fungsinya itu digunakan untuk menghapus data yang ada atau terdapat di database. Di sini jangan lupa kalian juga cantumin PHP require config, soalnya untuk semua file ini itu tergantung pada config kalian. Dimana config itu kan untuk menyambungkan ke database-nya. Terus untuk menghapus bahan di atas database, data bahan. Di sini untuk codingan yang data bahan. Misal ada data bahan yang kalian ada tambah bahan PJP atau apa, dihapusnya pakai dengan yang ini. Terus ini untuk menghapus hasil produksi dari data hasil. Nah ini berhubungan dengan tambah produksi, dimana tambah produksi kalian kan pasti ada kayak tambah bahan dan juga nama produk kalian. Nah itu ini berfungsi untuk menghapus data yang ada pada database. Nah untuk tambahnya tadi kayak tambah bahan, tambah hasil produksi. Nah itu masuknya ke tabel persediaan. Nah, di mana tabel persediaan ini itu menyimpan dari tambah bahan, tambah produk, dan tambah produk. Terus ini untuk menghapus produk dari data produk. Nah, untuk menghapus dari data produk ini, setelah kalian tadi mengisi di tambah produk, itu bakal masuk ke codingan data produk atau list produk kalau di sini. Nah, di sini fungsinya delete ini untuk menghapus data yang ada di tabel persediaan dan ID persediaan dari tambah produk. Jadi tambah produk ini memasukkan data ke database pada tabel persediaan dan ID persediaan. Nah, untuk lokasinya data hasil. Terus yang ini ini untuk menghapus foto seperti bukti transfer ataupun foto produk yang sudah kalian input. Terakhirnya ada untuk menghapus data pesanan. Nah, untuk menghapus data pesanan ini yang tadi ya, yang data dari checkout nanti ke data pesanan. Jadi data yang dimasukkan ke data checkout nanti akan ditampilkan di data pemesanan. Nah, fungsi dari hapus ini untuk menghapus tabel yang sudah dibuat dari data checkout di data pesanan tadi. Jadi data yang ada di data pesanan itu dapat dihapus dengan fungsi ini. Terus ini indeks. Nah, indeks ini
tampilan home atau tampilan awal. Oke, di sini ada indeks lanjutan tadi. Karena indeks ini nggak pakai codingan PHP karena cuma tampilan home atau tampilan awal, jadi pakai HTML. Cuma untuk filenya tetap ganti PHP karena untuk memasukkan ke hosting itu harus PHP. Sini pakai sama, ada kepala HTML-nya, terus ada script-nya Tailwind. Nah di sini kita pakai navbar. Di sini kan ada file navbar. Nah itu digunakan untuk ini. Di navbar ini sama kayak setbar tadi, dipanggil melalui include navbar. Nah untuk main selection ini itu digunakan untuk isi dari home. Di sini kan digunakan untuk kayak slogan dari perusahaan kita, yaitu memunculkan memberikan kenyamanan dan fokus dalam keseharian. Terus untuk yang ini juga untuk menampilkan dari slogan kami, untuk menampilkan ini. Nah, di bawahnya ini untuk menampilkan beberapa gambar yang telah diinput atau dimasukkan ke program atau ke aset. Nah, di aset ini ada file image, di mana file image ini ada beberapa gambar yang ada di dalamnya. Nah, ini untuk memanggil gambarnya itu seperti ini. Nah, di sini ada gambar rice cooker, air dryer, dan juga AC. Terus lanjut di bawahnya, ini juga untuk menampilkan yang ini tentang kayak PT Kajaya. Ini deskripsi dari PT kami, tampilkan. Nah, jadi untuk indeks ini kayak tampilan awal aja, sampai footer. Nah untuk footer juga pakai Tailwind ambilnya, itu codingan seperti ini. Ini untuk memanggil yang di atas ini untuk tampilannya pakai warna biru dengan kode 900, teksnya center dan full screen menyamping. Untuk ukuran lebarnya itu pakai 4. Nah yang tampil ini nih 4 PT Kajaya Arek Server. Kalau udah ke laporan penjualan, terus ini ada untuk tampilan untuk laporan penjualan ini pakai PHP karena masuk ke dashboard. PHP-nya masih sama kayak tadi, require config untuk kepala tel, manggil setbar. Nah ini untuk kepala tabelnya seperti ini. Nah ini untuk input yang menampilkan hasil input dari database. Nah untuk penutupnya ya guys, yang di sini. Lanjut ke list produk. Nah untuk list produk sendiri ini digunakan untuk menampilkan dari data produk. Jadi data produk itu kan ada beberapa produk yang sudah diinput. Nah itu ditampilkan di list ini. Dimana untuk atasnya ini masih sama, ada PHP untuk menyambungkan config dan juga kepala HTML.
memanggil navbar, dan ini untuk memanggil dari data yang ada di database, lebih tepatnya di tabel produk. Ini untuk codingan memanggilnya. Untuk puternya. Dan di sini untuk login, untuk login sendiri, untuk atas ini pasti pakai config PHP. Terus di sini ada codingan yang digunakan untuk menginputkan data dari registrasi. Nah, di sini digunakan untuk menginputkan data yang berasal dari registrasi. Mana di bawahnya ada kepala HTML. Nah, di sini untuk tampilan dari HTML-nya. Ini ada username, password, dan juga bentuknya. Nah, di sini itu yang bawah ini tampilannya. Jadi yang ini untuk ngisi dari data yang udah dimasukkan. Misal di registrasi kalian memasukkan kayak username IK dan password IK123. Nah, nanti dimasukkan ke sini. Lanjut ke logout. Nah, logout sendiri ini ada di dashboard. Nanti dimasukkan ke dashboard. Nah, logout ini untuk digunakan untuk tombol keluar dari dashboard ke indeks. Nah, di sini untuk navbar yang tadi. Nah, untuk navbar sendiri ini aku ambilnya dari Tailwind. Jadi ini template dari Tailwind. Kalian cuma ganti kayak nama perusahaan, ada produk tentang dan ini. Terus di sana ada codingan order. Nah, codingan order ini untuk atasnya masih sama kayak tadi, terus langsung ke HTML. Nah, untuk ini untuk memanggil navbar. Terus bawahnya ini untuk tampilan dari ordernya. Nah, ini untuk input nama pembeli. Nah, ini untuk tampilannya saja. Nah, untuk PHP-nya di bawah ini itu untuk memasukkan datanya. Ini codingan PHP digunakan untuk memasukkan data yang udah ada tampilan di atas. Kayak data nama, nomor telepon, email, alamat pengiriman. Nah, itu dimasukkan ke ini. Nah, untuk registrasi ini berfungsi untuk memasukkan data awal akun dari owner atau admin. Ini pakai PG, masih requiring config untuk PHP. Ini untuk akun name dan lain-lain, konfirmasi. Ini untuk apa ya? Buat ganti kayak di sini kan ada, kalau di database kan ada namanya ada isinya dia tabel yang kalian buat lah. Kayak isinya ada akun nama, akun username, dan akun email, akun password.
Nah, itu diganti pakai ini. Jadi dolar akun name ini sama dengan isinya ini. Terus ini untuk menginput username masuk ke dalam database-nya, di mana diinputkan datanya itu ke tabel akun. Terus di sini ada untuk kondisi jika password salah. Terus di sini untuk registrasinya ini untuk tampilan saja HTML-nya. Jadi yang sebanyak ini untuk tampilan aja. Setbarnya, setbar sendiri juga aku ambil dari Flowpad. Nah, di sini kami ambil dari Flowpad. Jadi ini full template, jadi kalian tinggal ganti dashboard dan lain-lain. Ganti namanya. Tata bahan. Masih sama, atasnya pakai PHP dan require config itu yang bukan ke file config. Terus di sini tuh untuk kondisi jika belum login, upload bahan dan juga mengambil data input. Jadi ini untuk apa ya? Kan udah ada data yang inputkan itu kan dimasukkan ke database. Nah, di database itu ada kayak jenis nama bahan itu diganti ke dolar jenis. Nah, dolar jenis tadi itu dimasukkan ke daftar bahan tadi. Oh, data bahan. Oh, ini masukkan ke data bahan. Sini ada untuk setter mulai, itu manggil setternya. Nah, di sini untuk tampilan dari tambah bahannya saja. Nah, untuk button kembali ini akan mengalihkan tampilan ke data bahan. Terus ini untuk tambah produknya. Tadi tambah produk ini juga sama. Ada beberapa banyak kayak kondisi. Sini kita pakai ini untuk seperti yang tadi itu loh, mengganti kayak ID produk ini diganti dengan dolar ID produk. Jadi isi dari dolar ID produk ini itu sama dengan codingan yang ini atau sama dengan database yang data yang ada di database ID produk. Kita lanjut. Ini untuk codingan mengubah nama file. Di sini untuk menyimpan database. Jadi tadi kan udah diganti yang ini. Nah, untuk memanggilnya itu kita pakai kayak gini aja namanya, pakai dolar. Nah, untuk tab HTML ini kepala HTML-nya. Nah, di sini itu tampilan HTML-nya. Untuk ini juga untuk menunjukkan setbar. Ini untuk memanggil data yang sudah dipilih berdasarkan ID. Oh, ini untuk memanggil data yang sudah diinput yang di atas tadi. Jadi kan dari ID produksi tadi itu menyimpan data kayak data ID hasil, nomor sian dan total stokan. Nah, itu ditampilkan menggunakan codingan. Dan terakhir ada tambah produksi. Nah, tambah produksi ini masih sama kayak yang tadi. Yang atas ini untuk kalibrasi. Terus yang bawahnya top HTML ini baru untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di database. Oke. Sekarang mungkin lanjut ke
hostingnya. Nah, jika untuk hostingnya ini, kalian yang pertama siapin adalah hasil codingan dari PHP ini, dokumen. Dan sebelumnya itu kalian harus, setelah ini kan udah ada dokumennya, kalian masukin ke local disk C di exam dan di Ateto. Nah, di sini aku udah masukin apa folder dari codingan tadi. Nah, sama kalian juga siapin file dari database. Di sini aku udah juga masukin, udah ekspor dari file database. Mana ya? Nah ini file ekspor dari file database. Aku mau pindahin aja biar gampang. Nah, jika udah kalian masuk ke Google atau Chrome, nah di sini kalian ketik Infinity Free. Oke, lagi. Nah, di Infinity Free ini kalian pertamanya, jika memang udah punya akun, kalian tinggal login. Kalau belum memiliki akun, kalian bisa registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini aku udah punya akun. Oke, mohon maaf agak lag. Oke, di sini sinyalnya agak error. Nah, ini kalian kalau udah punya akun tinggal skin. Oh ya, jangan lupa dicetak. Gamenya agak lag, tunggu sebentar.
Sini jangan lupa ditentang juga. Udah. Nah, jika udah centang langsung sigin. Oke, menunggu lagi ya Kak. Nah, di sini kan sebelum salah akun guys, tadi udah penuh akun ini ya, ada 3 di Infinity itu mentok 3 akun. Jadi kalian memang kalau mau banyak satunya tunggu apa receptnya muncul baru dicetak. Sinyalnya oke, udah kalau udah centang kalian cikin. Nah, sinyalnya agak ngelag ya, maaf. Just iki sih buat. Aduh, terus laptop belum ngelag tuh. Kenapa?
Wis, zoomku mandek kan, Cuk. Zoom ini lho, Pak. Nek zoom mandek ku kesep connecting. Mohon maaf tadi sinyal agak jelek. Oh, lanjut ke tadi sampai login. Maaf tadi. Nah, loginnya satunya aku bentar. Oke, mungkin setelah login tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kalian create account. Nah, nanti tampilnya akan seperti ini. Kalian kalau main bayar silakan bayar. Di sini aku pakai yang gratis, yaitu ini kalian create now. Nah, jika udah ini kalian buat domain name-nya dulu. Nah, di sini aku pakai ini aja. Nah, di sini kalian domain lisensinya bebas, kalian pakai apa aja. Aku pakai Wazi aja. Terus kalau udah kalian cek availability. Oh, di sini udah terpakai ya. Harus ini pakai IP Jaya. Nah, cek availability. Oh, di sini udah dipakai. Coba pakai apa ya? Oke aja. Nah, soalnya tadi udah dipakai. Kalian pokoknya kalau bisa jangan yang sudah pakai di itu kan. Nah, kalau udah berhasil, di sini kalian email
Concernnya kalian ganti ke I approve. Terus create new account. Oh, tunggu ini recapnya muncul. Pakai iklan. Oke, agak ngelek. Lama ya. Oke, di sini sinyalku agak nge-lag. Oke. Di sini ada indeks lanjutan tadi. Karena indeks ini nggak nggak pakai codingan PHP karena cuma tampilan home atau tampilan awal. Jadi pakai HTML. Cuma untuk filenya tetap ganti PHP karena untuk memasukkan ke hosting itu harus PHP. Sini pakai sama, ada kepala HTML-nya, terus ada script-nya Tailwind. Nah di sini kita pakai navbar. Di sini kan ada file navbar. Nah itu digunakan untuk ini. Di navbar ini sama kayak setbar tadi, dipanggil melalui include navbar. Nah untuk main selection ini itu digunakan untuk isi dari home. Di sini kan digunakan untuk kayak slogan dari perusahaan kita, yaitu memunculkan memberikan kenyamanan dan fokus dalam keseharian. Terus untuk yang ini juga untuk menampilkan dari slogan kami, untuk menampilkan ini. Nah, di bawahnya ini untuk menampilkan beberapa gambar yang telah diinput atau dimasukkan ke program atau ke aset. Nah, di aset ini ada file image, di mana file image ini ada beberapa gambar yang ada di dalamnya. Nah, ini untuk memanggil gambarnya itu seperti ini. Nah, di sini ada gambar rice cooker, air dryer, dan juga AC. Terus lanjut di bawahnya, ini juga untuk menampilkan yang ini tentang kayak PT Kajaya. Ini deskripsi dari PT kami. Tampilkan. Nah, jadi untuk indeks ini kayak tampilan awal aja, sampai footer. Nah untuk footer juga pakai Tailwind ambilnya, itu codingan seperti ini. Ini untuk memanggil yang di atas ini untuk tampilannya pakai warna biru dengan kode 900, teksnya center dan full screen menyamping. Untuk ukuran lebarnya itu pakai 4. Nah yang tampil ini nih 4 PT Kajaya Arek Server. Kalau udah ke laporan penjualan,
Terus ini ada untuk tampilan untuk laporan penjualan ini pakai PHP karena masuk ke dashboard. PHP-nya masih sama kayak tadi, require config untuk kepala tabel, menuju set bar. Nah, ini untuk kepala tabelnya seperti ini. Nah, ini untuk input yang menampilkan hasil input dari database. Nah, untuk penutupnya ya guys, yang di sini. Lanjut ke list produk. Nah, untuk list produk sendiri ini digunakan untuk menampilkan dari data produk. Jadi data produk itu kan ada beberapa produk yang sudah diinput. Nah, itu ditampilkan di list ini. Dimana untuk atasnya ini masih sama, ada PHP untuk menyambungkan config dan juga kepala tabel, kepala HTML, memanggil navbar, dan ini untuk memanggil dari data yang ada di database, lebih tepatnya di tabel produk. Ini untuk codingan memanggilnya. Untuk puternya. Dan di sini untuk login, untuk login sendiri, untuk atas ini pasti pakai config PHP. Terus di sini ada codingan yang digunakan untuk menginputkan data dari registrasi. Nah, di sini digunakan untuk menginputkan data yang berasal dari registrasi. Mana di bawahnya ada kepala HTML. Nah, di sini untuk tampilan dari HTML-nya. Ini ada username, password, dan juga bentuknya. Nah, di sini itu yang bawah ini tampilannya. Jadi yang ini untuk ngisi dari data yang udah dimasukkan. Misal di registrasi kalian memasukkan kayak username IK dan password IK123. Nah, nanti dimasukkan ke sini. Lanjut ke logout. Nah, logout sendiri ini ada di dashboard. Nanti dimasukkan ke dashboard. Nah, logout ini untuk digunakan untuk tombol keluar dari dashboard ke indeks. Nah, di sini untuk navbar yang tadi. Nah, untuk navbar sendiri ini aku ambilnya dari Tailwind. Jadi ini template dari Tailwind. Kalian cuma ganti kayak nama perusahaan, ada produk tentang dan ini. Terus di sana ada codingan order. Nah, codingan order ini untuk atasnya masih sama kayak tadi, terus langsung ke HTML. Nah, untuk ini untuk memanggil navbar. Terus bawahnya ini untuk tampilan dari ordernya. Nah, ini untuk input nama pembeli. Nah, ini untuk tampilannya saja. Nah, untuk PHP-nya di bawah ini itu untuk memasukkan datanya. Ini codingan PHP digunakan untuk memasukkan data yang udah ada tampilan di atas.
kayak data nama, nomor telepon, email, alamat pengiriman. Nah, itu dimasukkan ke ini. Nah, untuk registrasi ini berfungsi untuk apa? Memasukkan data awal akun dari owner atau admin. Ini pakai PG, masih recurring config untuk PHP. Ini untuk akun name dan lain-lain, konfirmasi. Ini untuk apa ya? Buat ganti kayak di sini kan ada, kalau di database kan ada namanya apa, ada isinya, dia tabel yang kalian buat lah. Kayak isinya ada akun nama, akun username, dan akun email, akun password. Nah, itu diganti pakai ini. Jadi dolar akun name ini sama dengan isinya ini. Terus ini untuk menginput username password ke dalam database-nya, dimana diinputkan datanya itu ke tabel akun. Terus di sini ada untuk kondisi jika password salah. Terus di sini untuk registrasinya ini untuk tampilan saja HTML-nya. Jadi yang sebanyak ini untuk tampilan aja. Setbarnya, setbar sendiri juga aku ambil dari Flowpad. Nah, di sini kami ambil dari Flowpad. Jadi ini full template, jadi kalian tinggal ganti dashboard dan lain-lain. Ganti namanya. Tata bahan. Masih sama, atasnya pakai PHP dan require config itu yang bukan ke file config. Terus di sini tuh untuk kondisi jika belum login, upload bahan, dan juga mengambil data input. Jadi ini untuk apa ya? Kan udah ada data yang input kan itu kan dimasukkan ke database. Nah, di database itu ada kayak jenis, nama bahan itu diganti ke dolar jenis. Nah, dolar jenis tadi itu dimasukkan ke daftar bahan tadi. Oh, data bahan. Oh, ini masukkan ke data bahan. Sini ada untuk setter mulai, itu manggil setternya. Nah, di sini untuk tampilan dari tambah bahannya saja. Nah, untuk button kembali ini akan mengalihkan tampilan ke data bahan. Terus ini untuk tambah produknya. Tadi tambah produk ini juga sama. Ada beberapa banyak kayak kondisi. Sini kita pakai ini untuk seperti yang tadi itu loh, mengganti kayak ID produk ini diganti dengan dolar ID produk. Jadi isi dari dolar ID produk ini itu sama dengan codingan yang ini, atau sama dengan database yang data yang ada di database ID produk. Kita lanjut. Ini untuk codingan mengubah nama file. Di sini untuk menyimpan database. Jadi tadi kan udah diganti yang ini. Nah, untuk memanggilnya itu kita pakai kayak gini aja namanya, pakai dolar.
Nah, untuk top tab HTML ini kepala HTML-nya. Nah, di sini itu tampilan HTML-nya. Untuk ini juga untuk menunjukkan sidebar. Ini untuk memanggil data yang sudah dipilih berdasarkan ID. Oh, ini untuk memanggil data yang sudah diinput yang di atas tadi. Jadi kan dari ID produksi tadi itu menyimpan data kayak data ID hasil, nomor sian dan total stok kan. Nah, itu ditampilkan menggunakan codingan. Dan terakhir ada tambah produksi. Nah, tambah produksi ini masih sama kayak yang tadi. Yang atas ini untuk kalibrasi. Terus yang bawahnya top HTML ini baru untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di database. Oke. Sekarang mungkin lanjut ke hostingnya. Nah, jika untuk hostingnya ini, kalian yang pertama siapin adalah hasil codingan dari PHP ini, dokumen. Dan sebelumnya itu kalian harus, setelah ini kan udah ada dokumennya, kalian masukin ke local disk di XAMPP dan di Ateto. Nah, di sini aku udah masukin folder dari codingan tadi. Nah, sama kalian juga siapin file dari database. Di sini aku udah juga masukin, ekspor dari file database. Mana ya? Nah, ini file ekspor dari file database. Aku mau pindahin aja biar gampang. Nah, jika udah kalian masuk ke Google atau Chrome, nah di sini kalian ketik Infinity Free. Oke, lagi. Nah, di Infinity Free ini kalian pertamanya, jika memang udah punya akun, kalian tinggal login. Kalau belum memiliki akun, kalian bisa registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini aku udah punya akun. Oke, mohon maaf agak lag. Oke, di sini sinyalnya agak error. Nah, ini kalian kalau udah punya akun tinggal skin. Oh ya, jangan lupa dicetak.
Gamenya Kak Alek, tunggu sebentar. Sini jangan lupa tentang juga. Udah. Nah, jika udah centang langsung sigin. Oke, menunggu lagi ya Kak. Nah, di sini kan sebelum salah akun guys, udah penuh akun ini ya, ada 3 di Infinity itu mentok 3 akun. Jadi kalian memang kalau mau banyak satunya tunggu apa recapnya muncul baru dicetak. Sinyalnya oke, udah kalau udah centang kalian cikin. Nah,
sinyalnya agak ngelag ya, maaf. Just lagi sih buat. Aduh, metro. Laptop belum ngelag tuh. Kenapa? Wis, zoomku mandek kan, Cuk. Zoom ini lho, Pak. Nek zoom mandek ku kesep connecting. Cuman maaf tadi sinyalnya agak jelek. Oh, lanjut ke tadi sampai login. Maaf tadi. Nah, loginnya satunya aku bentar. Ya, mungkin setelah login tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kalian create account. Nah, nanti tampilnya akan seperti ini. Kalian kalau main bayar silakan bayar. Di sini aku pakai yang gratis, yaitu ini kalian create now. Nah, jika udah ini kalian buat domain name-nya dulu. Nah, di sini aku pakai ini aja. Nah, di sini kalian domain lisensinya bebas, kalian pakai apa aja. Aku pakai Wazi aja. Terus kalau udah kalian cek availability.
ini udah terpakai ya. Harus ini pakai IP Jaya. Nah, cek capability. Kayak malek kerudungan loh. Oh, di sini udah dipakai. Pakai apa ya? Oke aja. Nah, soalnya tadi udah dipakai. Kalian pokoknya kalau bisa jangan yang sudah dipakai di itu kan. Nah, kalau udah berhasil, di sini kalian email konsennya kalian ganti ke I approve. Terus create new account. Oh, tunggu ini recapnya muncul. Pakai iklan. Oke, agak ngelek. Lama ya. Oke, di sini sinyalku agak nge-lag.